Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, karena kita percaya Tuhan itu ada bagi kita. Karena Tuhan itu ada bagi kita, maka bagian kita datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka bagian kita datang sebagai umatnya untuk selalu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan diam di kaki Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita semakin hari semakin mengalami kemajuan, semakin hari semakin kuat di tengah-tengah badai. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti masih ada pergumulan, pasti masih ada badai. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan jaminan, firman Tuhan memberikan jalan keluar, maka kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah badai pergumulan hidup kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini juga kembali saya ingatkan untuk tetap terus membagikan renungan ini, sehingga akhirnya kita bukan hanya menerima terus, tapi kita juga mau membagikan juga, ya kan? Sehingga pada akhirnya kita yang menerima diberkati, dan kita yang membagikan juga, mereka yang menerima apa yang kita bagikan juga turut diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami ada di penghujung bulan, di bulan Agustus ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari demi hari yang kami lalui, waktu demi waktu yang kami jalani, semua karena berkat anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Sehingga melalui program Bible and Coffee ini kami bertumbuh, ya Tuhan. Kami dikuatkan karena firman-Mu membersihkan hidup kami, menjadikan kami semakin hari semakin kuat menghadapi apapun. Hamba berdoa biarlah firman yang akan kami renungkan pada hari ini menjadi rema, mendapatkan tempat di hati kami, dan kami semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Lihat saudara, ada Paulus menanam, ada Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Berarti setiap kita ada bagian kita masing-masing, ada kapasitas kita untuk mengerjakan masing-masing. Jangan urusi urusan orang lain. Maksudnya begini, kita kerjakan aja bagian kita. Kita yang berdoa buat seseorang, kita yang berdoa buat pergumulan kita, kita yang mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau ada yang melayani, kita kerjakan. Ada yang melayani sebagai pemusik, ada yang melayani sebagai pemimpin pujian, ada yang melayani sebagai asyir, kita kerjakan. Ada yang melayani sebagai guru sekolah minggu, kita kerjakan bagian kita. Karena setiap orang diberikan kesanggupan, kemampuan, dan karunia masing-masing. Tapi pada akhirnya yang terpenting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Bahkan ayat 7 Rasul Paulus bilang begini, karena itu yang penting, dari semuanya itu yang penting apa? Yang penting ini bukan kita, bukan yang menanam atau yang menyiram, bukan siapa yang melayani ini melayani itu, tapi yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Sama-sama yang bilang sama saya, yang terpenting adalah pribadi Allah. Amin. Makanya Tuhan Yesus pernah mengumpamakan, ada talenta yang diberikan 1, ada yang talenta diberikan 2, ada talenta yang diberikan 5. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan jealous, jangan iri dengan pemberian dari yang Tuhan berikan. Karena setiap orang diberikan menurut kemampuan, kapasitas mereka masing-masing. Tapi bagian kita mesti kerjakan. Dan yang kedua yang perlu kita ingat, yang terpenting adalah Tuhan yang memberikan kepada setiap kita, menitipkan apa yang dititipkan kepada setiap kita untuk kita kerjakan. Iya kan? Dan ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Lihat saudara, semua sama. Iya kan? Semua sama. Jadi yang Tuhan mau hari-hari ini tidak ada keributan di antara anak-anak Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena iblis licik. Iblis akan buat perpecahan di antara anak-anak Tuhan untuk saling
serang karena iri dengan yang dititipkan oleh Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus karena keributan hal ini. Ini mereka alami juga. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, engkau adalah orang-orang duniawi, engkau masih kanak-kanak. Kenapa? Karena ada iri hati, ada percideraan, ada kedengkian dalam hatimu. Sehingga akhirnya engkau masih seperti kanak-kanak yang belum dewasa. Akhirnya Rasul Paulus mengingatkan, ingat akan hal ini, bukan soal siapa kitanya, siapa pelayan Tuhannya, tapi ingatlah siapa yang memberi pertumbuhan. Hari ini yang saya sedang ingatkan buat setiap kita semua adalah tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Iya kan? Kalau kita lihat suami kita belum berubah, kita berdoa, kita kerjakan aja bagian kita. Sebagai seorang istri, kita mau setia sama suami saya. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita tetap terus doakan, lakukan sebagai seorang istri yang baik, lakukan sebagai seorang suami yang baik, maka pasangan kita akan melihat buah daripada hidup kita. Karena yang nanti menyentuh hatinya, yang menjamah hidupnya adalah pribadi Allah. Sama kalau dalam hal ini Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 8 ini, Tuhan Allah yang nantinya akan memberikan pertumbuhan. Tapi bagian kita adalah kita kerjakan. Kita bersaksi, kita berbuat baik, kita menginjil, kita mendoakan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Tapi kita mengerti yang menjamah mereka adalah pribadi Allah. Tuhanlah yang menyentuh hati mereka. Tuhanlah yang memulihkan hidup mereka. Sehingga pada akhirnya mereka dijamah Tuhan. Ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Yang penting, kata Rasul Paulus di ayat yang ke-7. Bukan yang menanam, bukan yang menyiram. Bukan manusianya gitu loh. Tapi yang terpenting adalah Allah yang berkarya dalam setiap perbuatan manusia. Amin saudara. Allah yang berkarya dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai orang yang menanam. Allah yang berkarya dalam kehidupan Rasul Apolos dalam menyiram. Tapi Allah juga yang akan nantinya memberikan pertumbuhan. Jadi baik yang menanam, kata Rasul Paulus, maupun yang menyiram, sama upahnya ada. Masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Jadi setiap kita kerjakan bagian kita. Kita serahkan sama Tuhan apa yang gak bisa kita kerjakan. Karena ingat, dari hal ini kita belajar ada yang menjadi bagian kita. Bagian kita menanam, bagian kita menyiram. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin saudara. Nah hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Ayo kerjakan bagian kita. Sama dari awal renungan ini saya bagikan melalui program Bible and Coffee. Selalu saya bilang bagian kita adalah membagikan renungan singkat ini kepada orang-orang, teman kita, kerabat kita, melalui sosial media kita, melalui WhatsApp kita. Bagikan untuk mereka dijamah Tuhan, untuk mereka dipulihkan Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Bagian kita kerjakan. Apa? Bagikan. Sehingga akhirnya banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Banyak orang boleh dikuatkan. Banyak orang imannya boleh diteguhkan melalui hidup saudara dan saya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Kan begitu saudara. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita mesti kerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita haruslah kerjakan, lakukan, buat sesuatu supaya nanti Allah berkarya dengan apa yang kita buat. Ngerti sampai sini ya saudara ya? Allah akan berkarya dari apa yang kita kerjakan. Sehingga akhirnya bagian kita buat, dan Allah akan menyempurnakan, Allah akan melengkapi apa yang kita buat untuk memenangkan banyak jiwa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini kita mengerti bahwa kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Bagian kita kerjakan, sudah stop ngurusin bagian orang lain. Kita aja buat sesuatu. Gak usah jealous dengan karunia, talenta, kepercayaan yang Tuhan titipkan buat orang lain. Setiap kita punya karunia, kepercayaan yang Tuhan titipkan masing-masing sesuai dengan kemampuan setiap kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena Alkitab jelas katakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kepadanya akan diberikan, kepada mereka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kita berdoa,
Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat renungan firman-Mu yang selalu memberkati kehidupan kami, memperlengkapi hidup kami, sehingga akhirnya hari-hari yang kami jalani, kami penuhi dengan ucapan syukur, karena kami tahu hidup kami, Tuhan yang sudah titipkan sesuatu untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Karena itu mulai hari ini, biarlah kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Sebagai seorang istri, kami menjadi istri yang tunduk dengar-dengaran kepada suami, mengasihi suami. Sebagai seorang suami, kami menjadi suami yang tunduk mengasihi istri kami. Kami menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi imam yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, menjadi imam yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami sebagai suami. Sebagai orang tua, kami menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kami, mendidik anak-anak kami untuk dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan sebagai anak-anak, kami menghormati orang tua kami untuk takut akan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya. Tuhan sendiri akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk dibuat dalam rumah tangga dan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu termaterai dalam hidup kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Lakukan bagian kita, kerjakan apa yang bisa kita buat, dan Roh Kudus akan memakai apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.